lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait standar penomoran sarana perkereta apian ya. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait lokomotif, kereta, gerbong, ya, LRT, kemudian heavy metro, ya. Terus yang terakhir yaitu peralatan khusus. Maka kali ini kita akan membahas terkait standar penomoran sarana perkereta apian yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi di Indonesia ini perlu adanya standar penomoran kereta ya, atau sarana perkereta apian biar mudah untuk dikenali dan mudah untuk database seperti itu. Ini teratur di peraturan menteri yang sudah dikeluarkan Kementerian Perhubungan ya. Nah, perlu kita ketahui, kita flashback sebentar ya. Jadi di sarana perkereta apian itu akan terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Ini sudah kita sampaikan kemarin untuk detailnya. Nah, sekarang dari jenis-jenis sarana tersebut, misalkan lokomotif ya, itu ada yang lokomotif diesel elektrik ataupun diesel hidrolik, gitu. Terus misalkan kereta dengan berpenggerak sendiri itu ada yang bermotor listrik, ada yang non listrik. Kemudian kereta dan gerbong ada juga peralatan khusus dengan jenis-jenis lainnya. Mengapa sarana perlu dilakukan penomoran? Karena untuk melakukan identitas sarana itu sendiri. Dan itu wajib ya, setiap sarana yang dioperasikan di jalan rel itu harus mempunyai identitas. Baik secara kode angka maupun huruf. Nah, penomoran ini ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Untuk lokomotif itu ada beberapa pengkode-kodean ya, identitas ya. Misalkan ada huruf A itu adalah untuk 1 gandar penggerak, B itu 2, C itu 3, dan D itu 4. Ingat ya, yang ditandai ini adalah gandar berpenggerak, bukan hanya gandar. Karena kemungkinan ada produk kereta yang dia itu ada gandarnya, cuma dia tidak berpenggerak. Contohnya, dalam satu bogi itu ada 3 gandar. Cuma yang ada penggeraknya itu hanya 2. Jadi nanti dia dikasih kode B, bukan C. Karena yang berpenggerak hanya 2. Itu contohnya saja. Sedangkan untuk kereta penumpang itu dibagi menjadi 3 ya. Biasa diidentifikasi dengan huruf K, ya, K kereta ya. Saat ini dipisah menjadi 3 yaitu K1, K2, K3. K1 itu eksekutif, K2 itu bisnis, dan K3 itu ekonomi. Sedangkan untuk kereta makan itu dikodifikasi dengan huruf M. M1, 2, 3 itu eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Kemudian kalau kereta bagasi itu dengan kodifikasi huruf B. Sedangkan untuk kereta pembangkit itu kodifikasi huruf P. Contoh ya, contoh beberapa kereta yang beberapa fungsi digabungkan ya, contohnya KMP3. Jadi dalam satu kereta itu ada 3 fungsi ya. K itu kereta, jadi dia fungsinya untuk sebagai tempat penumpang. M makan, jadi kereta itu juga bisa digunakan untuk tempat makan. P yaitu kereta itu selain untuk penumpang bisa juga untuk makan, dan juga ada penempatan genset di situ sebagai untuk membangkit. Nah, 3 ini ada kodifikasi untuk kereta ekonomi. Ini contoh penggabungan fungsi dalam satu kereta. Kemudian kalau gerbong kodifikasinya adalah dengan huruf G. Karena ada 4
jenis gerbong, maka dibagi juga menjadi beberapa kodifikasi huruf. Misalkan gerbong datar, kodenya adalah GD, gerbong terbuka BB, tertutup GT, tangki adalah GK. Cara hafalnya gampang ya, tinggal kalau G kan jelas gerbong, kalau D, B, TK itu kan diambil dari kata dasarnya ya. Misalkan datar, itu kan kata dasarnya D, jadi menjadi GD. Terbuka, itu kan kata dasarnya buka, jadi kan B, menjadi GB. Tertutup, itu kata dasarnya tutup, berarti T, jadi menjadi GT. Sedangkan tangki, itu kenapa kok tidak dari huruf T? Ya, karena nanti akan sama dengan gerbong tertutup, makanya untuk gerbong tangki ini dikodifikasi menjadi GK. K itu berasal dari kata kettle atau tangki. Nah, sedangkan untuk peralatan khusus ada juga beberapa jenisnya, yaitu S itu kan sarana khusus. S itu diambil dari kata spesial. Ya. Jadi kalau ada kodifikasi huruf S pada kereta, berarti dia adalah sarana khusus spesial. Biar gampang diingat ya. Nah, untuk inspeksi dia SI ya. I itu dari kata inspeksi, penolong dari kata dasar nolong itu N ya. U itu adalah ukur, C itu adalah crane ya atau istilahnya derek, R itu adalah rawat, adalah untuk merawat jalan pemeliharaan jalan rel. Jadi untuk memudahkan penghafalannya seperti itu. Nah, ini contoh penggabungan kodifikasi identitas nomor. Contohnya ini ada lokomotif, biasanya ditaruh di sampingnya, di kabin masinis bagian samping. Yaitu CC 2017801. CC itu huruf C tadi kan 3 ya. Karena ini ada CC, ada 2, berarti ada 2 bogi. Dalam setiap bogi itu ada 3 gandar penggerak. Berarti dalam satu lokomotif itu ada 6 gandar penggerak, 3 tambah 3. Kemudian 201, 2 ini adalah kodifikasi untuk diesel elektrik. Sedangkan 01 adalah tipe produksi ya, yang dikeluarkan oleh pabrikan ya. Kalau 78 ini adalah tahun mulai dinas. Sedangkan 01 ini adalah nomor urut produksi. Kemudian contoh lain yaitu D36802. D tadi adalah gandar penggeraknya ada berapa? 4. Cuma karena hanya ada 1, berarti dia tidak ada boginya. Ya. Karena gandarnya ada 4 dan hurufnya ada 1. Kemudian 3, ya, 300, angka 3 ini adalah kodifikasi untuk diesel hidrolik. Kalau 2 kan tadi kan diesel elektrik. Sedangkan 3 adalah diesel hidrolik. 00 adalah tipe serinya. Kemudian 68 adalah tahun mulai dinas. Terus 02 adalah nomor urut produksi. Nomor urut produksi ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tergantung tipe ini diproduksi ada berapa unit. Kalau di sini ada 10, berarti ada 10 unit yang diproduksi. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk kodifikasi kereta, nah ini biasanya huruf K, huruf identifikasi kereta ini ada di bagian samping kereta, ya, bagian bawah, ya, ada di tengah-tengah. Posisinya ada di tengah-tengah samping kereta. Contoh K1100503. K1 ini adalah kodifikasi ada kereta eksekutif atau kereta kelas 1. 1, kodifikasi 1 adalah kereta berpenggerak listrik. Contohnya adalah KRL, MRT, LRT, Skytrain, nah itu masuk kodifikasi 1. Karena dia berpenggerak listrik. 05 adalah tahun mulai dinas, terus 03 adalah nomor urut produksi. Contoh lagi K3 20504.
K3 adalah kereta kelas 3 atau ekonomi. 2 adalah kodifikasi untuk kereta rel diesel elektrik. Tadi kan 1 kereta berpenggerak listrik, sedangkan 2 adalah kereta diesel elektrik. 05 adalah tahun mulai dinas, 04 adalah nomor urut produksi. Kemudian contoh lagi K3 30605. K3 tadi sama ya, kereta kelas 3. Nah, 3 ini adalah kodifikasi untuk kereta rel diesel hidrolik. Kalau 1 tadi kan KRL, kereta rel listrik ya. 2 adalah kereta diesel elektrik, yang 3 adalah kereta diesel hidrolik. 06 mulai dinas, 05 nomor urut. Nah, yang contoh yang lain adalah K3 00806. K3 kelas ketiga, kereta kelas 3 atau ekonomi. 0 adalah kodifikasi kereta yang ditarik lokomotif. Contohnya kereta penumpang ya, misalkan Parahyangan, Argolawu, Gajayana, Bima, dan lain-lain. 08 tahun mulai produksi dan 06 adalah nomor urut produksi. Jadi dari sini kita ketahui bahwa setelah kodifikasi kelas kereta, maka akan ada huruf dari 0, 1, 2, 3. 0 tadi adalah kereta yang ditarik lokomotif, 1 adalah kereta berpenggerak listrik, 2 adalah kereta rel diesel elektrik, 3 adalah kereta rel diesel hidrolik. Kalau untuk tahun dan nomor urut sama. Cuma yang kode-kodenya yang biasanya yang agak sulit dihafalkan adalah kode-kode tipe kereta setelah pengkelasan kereta. Nah, ini yang contoh yang di awal tadi yaitu KMP 3 00907. Itu dalam satu kereta itu KMP 3 itu kereta yang terdapat tempat duduk penumpang, terdapat juga tempat untuk makan, terdapat juga genset. Terus 3 ini adalah kelas 3 atau ekonomi. Nah, 0 ini adalah apa tadi? Kereta yang ditarik lokomotif. 09 adalah tahun mulai dinas, 07 adalah produksi. Sekarang kodifikasi untuk gerbong. Nah, kode ini ditempatkan di samping gerbong ya, bagian lantai itu, tapi di samping biar kelihatan, bisa terlihat dari samping. Untuk GD tadi, G itu gerbong, D itu datar. GD 407808. Itu GD adalah gerbong datar, 40 adalah berat muat 40 ton. Jadi ya, muat yang diizinkan untuk dimuat oleh gerbong ini hanya 40 ton. 78 adalah mulai produksi, mulai dinas, 08 adalah nomor urut produksi. SI, spesial inspeksi atau kereta khusus inspeksi atau kereta inspeksi. 3 tadi apa? Kereta rel diesel hidrolik. 09 tahun dinas, 01 adalah nomor urut produksi. SU, spesial ukur. U, S tadi kereta khusus, U ukur, 0 yang harus ditarik lokomotif, 08 mau mulai beroperasi, 02 adalah nomor urut operasi. Maaf, nomor urut produksi. Jadi kode-kode ini akan ditaruh di bagian samping kereta ya, baik itu kereta, gerbong, lokomotif. Nah, itu semua kereta atau semua sarana perkeretaapian yang dioperasikan di jalur raya harus bernomor atau harus teridentifikasi kodifikasinya. Baik, saya kira cukup ya untuk materi penomoran kereta ini. Kita silakan dilanjutkan. Anda bisa searching di Google ya, contoh-contoh penomoran ini, ketik aja
nomor kereta apa gitu. Kamu bisa mencari di Google ya. Nanti ada contoh-contoh penempatan nomor kereta seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalian bisa lanjutkan dengan belajar mandiri ya, dengan melakukan searching di Google dengan kata kunci yaitu nomor kereta. Nah, nanti akan terlihat hasilnya seperti itu. Di mana sih penempatan nomor di lokomotif, terus penempatan di kereta, kemudian penempatan di gerbong. Gitu. Oke, saya kira cukup untuk materi penomoran kereta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.